imtisalul awamir wastinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ya. Maka orang yang bertakwa itu tidak akan berani bermaksiat kepada Allah. Orang yang bertakwa itu tidak akan berani melakukan perbuatan dosa. Kenapa dia nggak berani? Karena makna daripada takwa itu diambil dari kata-kata ittaqa yattaqi, artinya takut. Takut sama siapa? Takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tertanam rasa takut di hati kita kepada Allah, maka jangankan terang-terangan ngumpet pun bermaksiat takut. Benar gak Bu? Kalau kita takut sama hansip, takut sama polisi, ada polisi kita nggak berani melanggar aturan, tapi polisi kagak ada, bisa jadi kita melawan. Kalau kita takut sama hansip, ada hansip nggak berani nyolong, hansip kagak ada, bisa nyolong. Kalau kita takut sama laki kita, ada laki kita nurut, kagak ada laki kita kagak nurut. Ya, begitu kalau kita takut kepada makhluk Allah. Kenapa? Karena adanya makhluk Allah itu tidak seperti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah itu adanya bukan hanya yang terlihat oleh mata, tapi juga melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Ya. Maka kita akan takut ngelakuin dosa secara sembunyi-sembunyi, apalagi terang-terangan. Kenapa? Allahu sami'un alim, Allahu basyirun alim. Allah mendengar segala sesuatu, Allah melihat segala sesuatu yang terang-terangan, begitu juga yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Ini makna daripada takwa. Kenapa Allah kawinkan antara puasa dengan takwa? Karena tujuan daripada melaksanakan ibadah puasa itu adalah untuk menjaga sesuatu yang bukan hanya mendapatkan pahala puasa, mencegah daripada lapar dan haus saja, tapi juga mencegah sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Kalau kata bahasa fikih, apa sih artinya puasa? As-shaum itu katanya Bu, shaum itu katanya al-imsaku minal akli wa syurbi min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Orang itu udah bisa dikatakan dia puasa kalau dari habis subuh dia kagak makan sampai maghrib tidak makan dan minum. Puasa. Ya. Jadi kalau ibu dari pagi dari gelap mata sampai gelapnya nanti munculan di menjelang maghrib kagak makan dan minum, ibu puasa. Tapi pengertian puasa semacam itu kata Rasulullah cuma sekedar lapar dan haus. Maka kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu siyamahu illa al-'athas wal ju'. Berapa banyak orang yang puasa cuma dapatnya lapar doang sama haus. Cuma lapar dia enggak makan, haus dia kagak minum. Cuma itunya yang dia dapat sama puasa. Kenapa? Karena puasanya hanya sekedar tidak makan dan minum dari pagi sampai sore. Kagak diisi dengan ibadahnya, mulutnya kagak diajak puasa, matanya kagak diajak puasa, tangan kakinya, hatinya pun tidak diajak berpuasa. Kalau kita puasa semua yang ada pada panca indera kita dan dalam hati kita, maka insya Allah gelarnya menjadi orang yang bertakwa. Orang puasa, lagi puasa ada teman kasar kusuk. Lu tahu gak si Anu kemarin tuh, dia pun nyoblos Anu bukan dapat duit. Misal tangan pajak. Ya Bu ya. Misal. Emang iya. Besok kalau ada orang yang mengaji itu bilang anak sholat, maaf kok lagi puasa. Kira-kira yang ngomong kayak gitu marah apa kagak? Ya Bu ya? Kudu paham. Orang yang gak puasa, orang yang puasa gak boleh ngomongin entar lapar doang yang kita dapat, haus doang yang kita dapat. Saja ngomongnya cuma sekali doang, walaupun sekali. Ustaznya ngomongnya dikit doang, walaupun
cuma dengan kata-kata saja, mulut saja yang bawel orang sakit hati. Sekarang bukan mulut yang bawel, tangan yang diutak. Jari kita nih yang kadang-kadang jahil. Mulut pada ngomong, tangannya ya Bu ya. Oh, ya. Kalau ada sesuatu yang datang info kepada kita tentang orang lain, tentang sesuatu yang belum jelas untuk kita pahami, jangan di-share. Apa kata Allah? Fatabayyanu, cari untuk penjelasannya. Kenapa begitu kita? Takutnya itu fitnah, takutnya itu cuma sekedar hasad. Nanti kita yang kagak tahu apa-apa, mengapa itu terbawa dosa. Pak, besok puasa jangan begitu, ya. Puasa jangan begitu. Kenapa saya? Semangat berdoa mahal. Entar di hadapan Allah ditanya, ya Allah mana pahala puasa saya? Padahal saya puasa dan sejak saya balik, ya Allah. Kemarin Ramadan saya kerja pisan, ya Allah. Mana pahalanya, ya Allah? Nggak ada. Kita akan menjadi orang yang muflis di hadapan Allah. Rugi, bahkan bangkrut karena rajin salatnya, rajin puasanya, tapi tidak mendapatkan pahala apapun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi apa enggak, Bu? Rugi ya, Bu ya. Mau begitu, Bu? Sorry ya. Jangan ya, Bu ya. Jangan begitu saya. Kita udah ngerti ilmunya. Orang yang puasa bukan hanya nahan lapar doang. Orang yang puasa bukan nahan haus doang, tapi nahan hati dari marah, nahan hati dari hasad, bahkan nahan hati tangan jangan sampai jahil, mulut jangan sampai ngomel. Kenapa begitu? Karena memang tujuannya ingin mendapatkan derajat orang yang bertakwa. Susah mendapat derajat bertakwa, Bu, tinggi derajatnya. Balasannya gede dari Allah, ngelakuinya berat. Dan itu dilatih oleh Allah selama kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan Ramadan besok. Ayo. Makanya yang ngaji rame-rame kayak gini, libur dulu ya Bu ngajinya. Kenapa? Takutnya keceplosan. Takut matanya jelalatan, hatinya ngedumel. Si orang pengajian, orang-orang pada bawah dimulai santai. Misalnya gitu. Ya Bu ya, orang-orang pada nempel dia mulai santai tuh. Orang-orang pakai baju seragam dia mah kagak tuh. Ya Bu ya, misalnya ngata begitunya kena julid, ya. Maka besok bulan Ramadan jangan ada yang julid, jangan ada yang jalit, jangan ada yang pelit. Ya Bu ya. Kenapa nggak boleh pelit? Karena kata Rasulullah begini, ya. Al-jannatu mustaqabul ila arba'ina fari. Surga itu rindu sama 4 orang. Yang pertama, siapa yang dirindukan surga? Talil Quran, orang yang senang membaca Al-Quran. Jadi ibu ngajinya libur di taklim, di rumah gak boleh libur. Ya, baca Qurannya diterusin. Bahkan kalau perlu ditambahin. Ya Bu ya, sehari sambutnya berapa juz Bu? Hah? Berapa juz sambutnya Bu? 3 juz. Alhamdulillah, 2 juz. Lebih, 1 juz. Sejujur kebanyakan wajah 10 lembar, ya 5 lembar dah. 5 lembar tuh kayaknya masih lama banget wajah. 1 lembar. 1 lembar masih banyak kain. Kain kebanyakan Fatihah. Fatihah harus enggak Fatihahin. Fatihahin biar mau baca Quran. Ya Bu ya. Bukan disumpahin mati, ya. Biar mau baca Quran tuh. Ya Bu ya. Jadi kata Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Ya Bu ya. Lah ini aneh. Biasanya kita yang minta, ya Allah masukin saya dalam surga. Kita yang minta surga, kita yang pengen surga, tapi ketika kita sering
yang dikangenin sama surga? Banyakin baca Quran yang pertama. Ya, talil Quran. Apalagi di bulan Ramadan, karena sebagai bulan nuzulul Quran yang pahalanya kita baca tidak hanya mendapatkan 1 berbanding 10, tapi kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, bisa jadi berlipat-lipat kebaikan dari huruf-huruf yang kita baca dari Al-Qur'an. Ada berapa huruf Al-Qur'an? Ya, sudah pernah ngitung? Ada berapa surah Al-Qur'an tuh? Al-Qur'an ada berapa surah tuh? 114 atau 13? Ya, ada yang menghitung 14, 13, ada yang 13 itu, ada yang sudah dihitung 1, Ibu ya. Ada yang 13, 14. Ada berapa ayat Bu? 6.666 ayat. 60 ayat. Ada berapa juz Quran Bu? 30. Dibilaukan kata tahu ya Bu ya. 30 juz Al-Quran. Kita kalikan tuh. Andaikan 1 berbanding 10, 1 huruf berbanding 10, Masya Allah, berapa huruf itu yang kita baca? Kita baca itu. Ya Bu ya, saking luar biasa berlimpah keberkahan pahala yang diberikan Allah ketika kita membaca Quran. Apalagi kalau bacanya kita bukan sekedar baca, tapi memahami makna demi makna yang ada dalam Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran, pahalanya lebih banyak daripada sekedar orang yang membaca Al-Quran. Ya. Makanya bacalah Al-Quran setiap kali ada kesempatan, ya Bu ya. Bukan jangan terbalik. Bacalah Al-Quran setiap saat. Jangan membaca Quran kalau sempat doang. Ya, kalau sempat baca, ada sempat baca, ada sempat baca. Ya, jangan gitu. Kalau sekarang ini sempatkan baca Quran, jangan baca Quran kalau sempat. Ya, Bu ya. Artinya kalau kita sempatkan baca Quran itu kita paksain. Bahkan kalau perlu kita jadwalin. Kapan jadwal kita baca Quran? Habis maghrib. Habis maghrib kita baca. Rutin jawabkan. Habis maghrib pasti kerepotan. Habis subuh. Habis subuh kita jawabkan baca. Ya Bu ya. Ini maghrib kagak, subuh kagak, isya kagak. Kan ya Bu ya. Udah banget. Nah, ya walaupun kita tidak maksimal mengerti apa yang terkandung dalam Al-Quran, tapi Allah memberikan pahala balasan dari huruf saja. Siapa yang membacanya sudah dibalas dengan 1 berbanding 10. Yang kedua, siapa yang didudukan surga? Yang didudukan surga yang kedua adalah hafizul lisan, orang yang pandai menjaga lisannya. Ibu punya lisan? Di mana adanya? Di mulut. Ya Bu ya. Ini lidah. Lidah kita ini dikatakan lisan. Ya Bu ya. Lisan itu enggak bertulang, tapi dahsyatnya luar biasa. Efeknya luar biasa. Bagus lisan kita, maka akan bagus akhlak kita. Jelek lisan kita